Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Nur Iswahyudi. Oke, saya kedatangan MacBook Pro M5. Saya tahu 99% dari kalian mungkin sudah nonton channel lain yang nge-review MacBook Pro M5 ini. Dan pasti kalian belum beli. Nah, disitulah tugas saya untuk meyakinkan kalian kenapa MacBook Pro M5 ini layak untuk kalian beli. Disclaimer dulu, sebelumnya saya itu pengguna Windows ya, bukan pengguna MacBook. Saya mau apresiasi juga, sebelumnya saya pakai MSI Prestige PS42, itu tahun 2019 saya beli dan saya udah gunakan sekitar 5-6 tahun dan performanya sebenarnya cukup bagus, tapi memang di era sekarang sudah saatnya untuk ganti laptop karena dia kalau dipakai untuk editing 4K itu udah kerasa berat gitu. Nah, langsung saja saya akan sharing POV saya kenapa saya akhirnya beli MacBook Pro M5. Nah, saya nggak akan unboxing karena saya sudah gunakan selama beberapa minggu terakhir. Ini dia MacBook Pro M5. Saya kebetulan beli yang silver, jadi ada dua opsi warna, ada yang hitam dan juga ada yang silver. Cuman karena beberapa reviewer itu ngomong kalau yang versi matte black, kalau nggak salah saya lupa namanya, itu dia lebih gampang ninggalin jejak jari kita gitu. Dan ya kayaknya silver juga menarik karena laptop saya sebelumnya juga warnanya silver. Dan kalau kalian beli yang warna silver, logonya jadi terlihat jelas. Kalau untuk flexing jadi makin kelihatan. Oke, tapi nggak apa-apa. Ya kan banyak orang ya yang beli yang memang tujuannya untuk produktivitas, ada yang tujuannya untuk flexing. Nah, nggak ada masalah juga gitu. Oke, langsung saja nggak usah panjang lebar. Apa yang menjadikan saya kemudian mau beralih dari Windows ke MacBook Pro M5? Kenapa saya mau beli ini? Alasan utama saya adalah saya beberapa kali kerja dengan teman-teman yang pakai MacBook di cafe, di warkop gitu, dia bisa hampir seharian gitu nggak colok listrik. Itu yang membuat saya jadi penasaran, kayaknya ini MacBook baterainya menarik gitu loh, karena saya belum menemukan laptop Windows yang bisa diajak kerja berat, editing, desain yang cukup berat gitu, dan dia mampu bertahan lebih dari 4-5 jam gitu. Nah, di situ saya mulai mengulik MacBook Pro dan saya tertarik dengan MacBook Pro M5 ini karena klaim dari Apple itu dia bisa 24 jam untuk playback video atau playback YouTube gitulah. Tapi itu kan pekerjaan yang sangat ringan. Nah, saya udah pakai sekitar 1 bulan. Kalau untuk pekerjaan yang ringan, terkadang saya buka Stockbit, buka chart gitu. Kemudian ada editing tipis-tipis, karena memang bulan-bulan ini saya nggak terlalu banyak pekerjaan juga. Browsing gitu, biasanya saya 2 hari nggak perlu ngecas gitu. Saya biasanya buka di jam 9 sampai mungkin jam 5 sore atau bahkan jam 6 sore. Itu 2 hari saya bisa gunakan gitu. Tapi saya tidak editing full seharian karena memang saya belum pernah melakukan pengujian editing seharian. Nanti saya akan coba mungkin setelah shot video ini, ketika editing saya akan coba cek berapa pengurangan baterainya. Oke teman-teman, jadi ini saya udah ngedit selama 1 jam. Tadi dari 100% dan sekarang nih bisa dilihat sekarang 96%. Nah, baru turun ke 95%. Jadi selama 1 jam saya ngedit Premiere, ini berat. Saya juga buka beberapa tab di browser gitu dan dia masih nih 95%. Itu udah 1 jam lebih saya gunakan. Jadi luar biasa awet sih, menurutku itu cukup awet. Nah, daya tahan baterai yang lama ini kan juga harus didukung dengan charging yang cepat. Kalau daya tahannya lama tapi ngecasnya lama kan ya sama aja gitu. Nah, saya udah coba ngecas dari 10% itu ke 70% itu hanya butuh waktu 44 menit. Ini sangat cepat gitu. Artinya kamu kalau untuk 100% mungkin sekitar 1 jam udah sampai gitu. Dan itu sangat menarik. Kamu ngecas 1 jam, kamu bisa gunakan 1 bahkan sampai 2 hari. Kemudian yang menarik, dia kipasnya juga jarang banget bunyi. Bahkan ketika saya editing video, saya editing cukup berat, itu jarang banget bunyi. Kecuali kita lagi buka banyak tab yang sama-sama berat semuanya, nah itu kadang sesekali bunyi. Tapi bunyinya kipas dari MacBook ini, itu kayak versi silent-nya dari laptop Windows atau bahkan laptop gaming gitu ya. Jadi saya ngerasa ini cukup menarik. Dan suhunya saya nggak ngerasain panas selama saya gunakan. Setidaknya sampai saat ini ya.
Saya nggak tahu kalau teman-teman menggunakan di tempat yang suhunya tinggi dan membuat laptopnya panas. Itu yang pertama kali membuat saya perlu untuk membeli laptop ini karena daya tahan baterainya. Saya banyak bekerja di luar, saya mobile pindah-pindah tempat, di kafe, di warkop. Nah itu biasanya saya harus nyari tempat yang deket colokan yang saya bisa ngecas terus. Karena laptop saya sebelumnya itu baterainya cepet banget habis. Itu soal baterai. Tapi karena pekerjaan saya itu banyak editing video, editing foto gitu kan cukup berat ya. Saya perlu tahu nih performance-nya seperti apa. Karena saya untuk investasi harga 28 jutaan beli laptop, kalau laptopnya baterainya awet tapi performanya biasa-biasa aja ya sayang banget gitu. Saya cek review-review di YouTube, karena saya sebelumnya pengguna Windows, saya butuh perbandingan dengan laptop Windows. Dan saya ketemu satu channel namanya Nerd Reviews ID. Dia bandingin dengan laptop Windows. Nah, MacBook Pro M5 ini dia bahkan sedikit lebih unggul dari laptop gaming dengan RTX 5050 menurut klaimnya dia ya. Dan itu cukup menarik buat saya. Bahkan 2 kali lipat lebih cepat untuk rendering gitu ya dibanding dengan laptop MSI Prestige 13 AI Plus menurut pengujian dia. Dan MSI Prestige itu harganya sekitar 24-28 juta kalau saya cek di online, dan itu nggak beda jauh dengan MacBook Pro M5 ini. Sehingga ya menarik nih, saya dapat performance yang lebih kenceng tapi baterainya lebih awet. Kemudian karena pekerjaan saya ini kaitannya dengan visual ya, maka butuh layar yang bagus. Saya sebelumnya pakai MSI Prestige itu layarnya IPS 100% sRGB gitu. Nah, MacBook Pro M5 ini dia punya layar LED Liquid Retina XDR. Seperti apa itu ya? Pokoknya kalau kamu lihat warnanya itu sangat detail dan akurat. Nah, selain itu, layarnya dia itu juga brightness-nya sangat tinggi. Saya lupa itu berapa nits ya, tapi kalau dibandingkan dengan MacBook Air M4, kayaknya dia beberapa step lebih terang daripada MacBook Air M4 tersebut. Nah, terus ini biasanya kalau teman-teman yang beli laptop, termasuk saya dulu ketika saya beli laptop Windows, itu saya cari layarnya yang matte ya, yang nggak mantulin cahaya gitu. Nah, MacBook dari dulu memang layarnya itu glossy. Tapi saya ngelihat MacBook Pro M5 ini, dia memang glossy, memang nggak matte ya. Tapi pantulannya itu nggak sekuat yang saya bayangkan gitu. Masih ada sedikit pantulannya, tapi nggak begitu kerasa. Apalagi kalau kita pakai kecerahan yang cukup tinggi, nggak akan kerasa gitu kalau ada pantulannya. Untuk urusan port, dia portnya sangat lengkap ya. Chargernya dia udah pakai MagSafe gitu. MagSafe itu seperti ini, jadi magnet gitu, tinggal ditempel, jadi nggak khawatir patah gitu ya. Kalau kesenggol dia bakalan copot. Kemudian dia punya 3 Thunderbolt Type-C ya. Itu sudah cepet banget, bisa untuk ngecas fast charging juga. Dia ada HDMI yang full size ya. Jadi kalau kita presentasi butuh colok ke proyektor, itu nggak lagi butuh konverter dari Type-C ke HDMI gitu. Kemudian ini yang saya butuhkan banget karena pekerjaan saya perlu mindahin file dari kamera ke laptop. Dia sudah punya port SD card yang full size ya, dan itu sangat membantu banget. Kita nggak butuh pakai card reader untuk memindahkan file dari memori kamera ke laptop. Nah, selanjutnya yang membuat saya cukup amazed dengan MacBook Pro ini, itu di luar perkiraan saya, ternyata dia punya kualitas audio yang sangat bagus. Dia ngeklaim dia itu punya 6 unit speaker dengan kualitas yang cukup ngebass, suaranya luas dan juga jernih. Dan kenceng banget. Karena saya beberapa kali kan ngajar di kelas ya, jadi saya pernah suatu saat tuh di kelas butuh ngeplay satu video untuk anak-anak. Nah di situ lupa nggak bawa speaker aktif dan di kelas juga nggak tersedia speaker aktifnya. Saya play video di proyektor itu dengan speaker dari MacBook Pro M5 ini. Dan untuk bayangan teman-teman ya, ini ruangan kelas standar, kira-kira ada kapasitas 30-40 meja, itu bisa dengerin dengan sangat jelas dan kencang. Kita coba cek seperti apa kualitas audionya. Oke, kita coba cek kualitas audionya. Bahkan nggak perlu saya deketin sih. Ini tak taruh di sini aja.
Oke, itu bener-bener luar biasa sih menurutku. Keren banget. Saya belum pernah dengar speaker dari laptop sebagus ini. Oke, lalu apa yang masih membuatmu ragu untuk membeli MacBook Pro M5 ini? Apakah kamu ngerasa harganya masih terlalu mahal? Ya mungkin kalau kita ngelihat kan beli laptop Windows harga belasan juta juga udah cukup oke tuh untuk editing. Ya, tapi aku coba kasih beberapa alasan kenapa menurutku ini cukup reasonable harganya. Jadi kalau harganya 28 juta nih saat ini officially. 28 juta itu kalau kita akan pakai laptop ini untuk 5 tahun itu kan sekitar 60 bulan. 28 juta dibagi 60 itu sekitar 460.000 per bulan. Kamu cukup ngeluarin 460.000 per bulan, kamu bisa gunakan device yang meningkatkan produktivitasmu. Kenapa meningkat? Daya tahan baterainya luar biasa awet gitu. Kamu nggak perlu cari colokan, lagi mati listrik, kamu tetap bisa kerja seharian. Kamu ke cafe nggak perlu cari tempat yang ada colokannya. Terus selain itu, ketika kamu, ini khusus untuk yang biasa menggunakan Windows ya. Kalau kamu misalnya nih lagi ngerjain sesuatu, belum selesai, kamu tinggal tutup dan buka lagi, itu filenya masih aman dan bisa langsung dikerjain. Dan ini meningkatkan produktivitas banget. Kalau kita pakai Windows harus di-close semua, harus di-shutdown dan seterusnya. Sleep di Windows itu tidak menyenangkan banget karena menguras baterai, laptopnya tetap panas. Nah, ini di MacBook bagi saya meningkatkan banget produktivitas saya gitu. Terus juga secara performance dia bisa untuk editing ya 4K, 8K itu dengan bagus. Kalau saya sih setidaknya pengujian saya itu saya menggunakan footage 4K itu playback lancar banget, pakai color grading dan lain sebagainya. Dia sudah sangat-sangat ringan. Jadi MacBook Pro M5 ini layak untuk jadi pertimbanganmu kalau kamu memang pekerjaannya cukup berat. Editing video di Premiere, After Effects, Final Cut, DaVinci dan lain sebagainya gitu, atau mungkin desain-desain yang cukup berat. Tapi kalau pekerjaanmu hanya ngetik ya, browsing, desain tapi tipis-tipis hanya pakai Canva atau mungkin Illustrator tapi nggak yang terlalu advance, nggak terlalu berat, maka menurutku kamu nggak perlu sampai beli MacBook Pro M5. Kamu beli MacBook Air M4 itu sudah cukup gitu. Karena sebelum saya beli MacBook Pro M5 ini, saya nguji laptop temen MacBook Air M4 itu sebenarnya untuk editing video bahkan ya itu sudah cukup gitu. Saya pakai rendering aman-aman aja gitu. Tapi memang minusnya karena dia nggak ada kipasnya. Untuk pekerjaan editing itu kan berat ya. Kita biasa ngedit bisa 8 jam bahkan lebih gitu. Nah disitulah performanya biasanya menurun karena suhunya naik tapi tidak ada kipas di dalamnya. Dan saya ngerasa MacBook Pro M5 ini salah satu investasi terbaik yang saya ambil. Oke teman-teman, itu saja video singkat saya tentang MacBook Pro M5 ini. Mudah-mudahan cukup meyakinkan kamu yang beberapa waktu terakhir terlalu bingung, ini beneran mau beli MacBook Pro M5 atau enggak. Langsung check out, beli sekarang. Makasih.